Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus perwira Polri terlibat narkoba sebenarnya bukan hal baru. Hampir tiap tahun ada saja anggota kepolisian yang terlibat mengkonsumsi narkoba. Apa sebetulnya yang jadi pemicu sehingga polisi juga mudah tergoda oleh narkoba? Sudah bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, kalau dari kacamata psikologi forensik, mengapa polisi bisa terlibat mengkonsumsi narkoba? Mereka kan paham hukumnya. Saya punya kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh insan Tribrata tidak mengalami demotivasi dan demoralisasi akibat peristiwa ini. Oleh karena itu, justru obrolan ini ingin saya awali dengan sebuah apresiasi untuk Polri, khususnya Polda Jabar, yang sudah mengungkap kasus ini, dan yang luar biasa istimewa adalah menyampaikan ke publik perihal adanya oknum mereka yang sudah menyalahgunakan narkoba. Memang sepintas selalu itu menjadi sebuah catatan negatif, tapi adanya pengungkapan sedemikian rupa, expose sedemikian rupa, justru patut untuk diacungi jempol. Itu pertama. Kembali ke pokok persoalan yang Mas Adi tanyakan tentang kenapa kemudian personil polisi di berbagai macam institusi kepolisian katakanlah bisa saja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Penjelasannya ada dua paling tidak, Mas. Pertama, yang murni kriminal, inilah yang tak terampunkan adalah karena mereka bermain-main dengan barang bukti. Oknum ini barangkali dalam sehari-hari tugasnya adalah menangani kasus-kasus narkoba. Akses mereka ke bandar, akses mereka ke narkoba tampaknya lebih mudah daripada personil-personil lainnya. Nah, kemudian terjadilah penyimpangan. Oknum yang menangani kasus narkoba ini kemudian berbuat nakal, berbuat jahat dengan menggunakan narkoba tersebut. Implikasinya terhadap oknum yang menyalahgunakan narkoba dengan sebab musabab macam ini memang sudah tepat. Tiada ampun, harus dihukum berat. Tapi ada penjelasan lain yang diajukan oleh disiplin psikologi forensik terkait dengan kenapa ada personil polisi yang menyalahgunakan narkoba. Ini tidak terlepas sama sekali dari kodrat kerja kepolisian yang luar biasa berat. Kita bayangkan bahwa alokasi waktu itu dari waktu ke waktu adalah konstan, 24 jam sehari. Tapi dalam waktu 24 jam sehari, beban tugasnya terus-menerus naik. Sementara pasokan stamina terus-menerus turun. Kondisi sedemikian rupa, kita tidak mau tahu, masyarakat tutup mata, pokoknya polisi harus bekerja. Nah, dalam rangka mendongkrak stamina, dalam rangka menstabilkan suasana hati, cara yang paling instan namun salah, tiada lain tiada bukan adalah dengan menyalahgunakan narkoba. Tapi kan ini levelnya Ini Kapolres, salah. Mas Reza. Ini tidak patut ditiru. Ya, ini salah, tidak patut ditiru dan memang tetap harus dikenai sanksi. Tapi yang ingin saya katakan adalah, adakah kemungkinan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian disebabkan adanya ketidakseimbangan atensi organisasi antara beban tanggung jawab yang sedemikian besar dengan atensi terhadap kesehatan personil itu. Baik. Mas Reza, tapi kan ini levelnya Kapolsek begitu ya? Saya tadi salah sebut. Ini Kapolsek levelnya. Ya, Kapolsek juga punya stres loh, Mas. Sekian banyak riset psikologi forensik menyimpulkan pada lapis berapapun, pada tingkatan apapun, stres tetap dihadapi oleh personel polisi. Tinggal lagi ragam atau sumber stresnya yang bervariasi satu sama lain. Nah, tadi saya katakan, tentu saja harus diinvestigasi apakah ini penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Kapolsek ini termasuk kategori pertama, yang saya katakan tadi bermain-main dengan barang bukti, ataukah kategori dua, imbas dari atmosfer kerja, dari dua sistem kerja yang tidak menjaga keseimbangan antara beban, tanggung jawab, tugas yang sedemikian berat dengan atensi institusi terhadap kesehatan personil itu sendiri. Kalau kemudian terjadi ketidakseimbangan semacam ini, maka tadi saya katakan, dalam rangka menyelesaikan tugas, personil polisi, oknum bisa saja kemudian tergoda untuk mendongkrak stamina mereka secepat mungkin dengan cara-cara yang salah, termasuk menyalahgunakan narkoba. Baik. Kalau begitu, kalau ketika petugas sudah menjadi oknum pengguna narkoba, artinya kuat dugaan ini menjadi sebuah jaringan narkoba, begitu ya. Nanti kita akan membahasnya, Mas Reza, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita kembali berbincang bersama Mas Reza Indragiri. Mas Reza, tadi Anda mengatakan ada dua kemungkinan kenapa sampai seorang oknum polisi terlibat dalam mengkonsumsi narkoba. Tetapi ketika orang tersebut sudah mengkonsumsi narkoba, apakah ini juga akan otomatis menjadi jaringan pengedaran narkoba karena oknum atau aparatnya sendiri memang menggunakan? Apakah seperti itu analisanya, Mas Reza? Saya tidak berpikir serta-merta demikian, Mas Adi. Karena dalam hukum kita pun ketika memperlakukan orang-orang yang terlibat dengan narkoba itu dipilah. Siapa pengguna, siapa pecandu, siapa pengedar, siapa bandar itu dibeda-bedakan. Karena implikasi hukumnya atau perlakuan atau sanksi terhadap mereka juga berbeda satu sama lain. Jadi tentu saja ini tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian tentang seberapa jauh kemungkinan penyalahguna ini adalah sekaligus bagian dari sindikat narkoba. Saya pikir itu perlu diinvestigasi. Terlepas dari itu, kalau bicara tentang sanksi relatif kita sudah sering diskusikan itu. Pak Kapolda tadi katakan sanksinya kalau tidak pecat, ya pidana. Tidak ada kata rehabilitasi yang beliau sampaikan. Tapi ada dua hal yang sesungguhnya juga harus dilakukan oleh organisasi. Yang pertama adalah kalau sekali lagi penyalahgunaan narkoba ini justru secara ironis dilakukan agar sang oknum bisa menyelesaikan tugasnya, maka sudah jelas institusi harus menaruh perhatian sekali lagi terhadap keseimbangan antara SDM, beban tugas yang mereka harus jalani, dengan tingkat kesehatan yang harus mereka jaga sehari-hari. Itu konsekuensi yang pertama yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas pelayanan. Saya bayangkan, ketika seorang oknum Kapolsek dan para personilnya bekerja di bawah pengaruh narkoba, maka itu niscaya berpengaruh pula terhadap kualitas kerja mereka. Silakan diaudit oleh institusi. Seberapa jauh kemudian efek narkoba itu sedemikian destruktif terhadap kualitas layanan bagi masyarakat dan kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan. Jadi ujung-ujungnya kita tidak hanya bicara berhenti pada, oh si oknum Kapolsek mau diapakan, para anggotanya mau diapakan, tidak. Tapi implikasi lebih lanjut adalah terkait dengan kualitas layanan kepolisian terhadap masyarakat, itu juga harus kemudian ditangani. Baik, Mas Reza, sedikit saja, ke depan apa yang mesti dilakukan oleh polisi terkait hal ini? Memang pemeriksaan apakah personil itu menyalahgunakan narkoba seharusnya dilakukan secara berkala. Tidak ada pilihan. Memahami bahwa pekerjaan mereka itu riskan, pekerjaan mereka berat, maka kemungkinan mereka sekali lagi menyalahgunakan narkoba adalah sesuatu yang hitung-hitungan di atas kertas adalah sesuatu yang nyata. Oleh karena itu pastikan bahwa kemudian pemeriksaan berkala dilakukan dan ketika kedapatan harus sanksi berat. Plus kalau bisa dilakukan atau dibangun sebuah whistleblower system. Jadi sesama personil pun saling mengawasi untuk kemudian melaporkan sejawat mereka yang sudah menyalahgunakan narkoba. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri telah sharing bersama kami di Prime Time News.